Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Tuhan Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berjumpa hari Minggu ini dengan penuh sukacita Tuhan, amin. Online masih, tapi tidak terpengaruh. Mari kita tetap sukacita, beribadah bersama-sama, tidak ada bedanya, ya. Mari kita serahkan ibadah-ibadah ini di dalam perlindungan daripada kuasa Roh Kudus dan semuanya baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam setiap ibadah dan Engkau yang hadir bersama kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Tentu luar biasa karena kita masuk di bulan Agustus, di bulan di mana kita memberikan tema bulan ini adalah special blessing, yang percaya dan menerima special blessing dari Tuhan. Sorakan haleluya. Wow. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasikan apa menjadi DNA kita. Mazmur 91 bersama-sama 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Yang percaya kita diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Nyatakan dengan iman kita, katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saudara ya, sekali lagi katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertai. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar. Mari Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus ini nyatakan sekali lagi, Sang Allah sanggup. Katakan, Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Aku diberkati. Ayo berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Sorakan haleluya.
Wow. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Huria rabata syanda rabaya 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 rabaya. Ya Tuhan, kami menerima berkat. Kami menerima berkat yang spesial daripadamu Tuhan. Di bulan Agustus ini apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau deklarasikan special blessing itu kami sudah terima. Ya dan amin. Janjimu, firmanmu Tuhan, itu digenapi dalam setiap kehidupan kami anak-anakmu. Anak-anakmu Tuhan yang melekat kepadamu. Anak-anakmu Tuhan yang cinta sama Engkau. Anak-anakmu Tuhan yang sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Berkati kepala keluarga Tuhan. Ayah, ibu. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang bersekolah, berkuliah, berusaha, bekerja. Berkati Tuhan setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Keluarga anak-anakmu ini Tuhan diberkati Tuhan. Keluarga anak-anakmu Tuhan ini Tuhan dilimpahkan kasih-Mu Tuhan. Dilimpahkan kasih setiamu Tuhan. Dilimpahkan anugerah. Dilimpahkan perkenanan. Dilimpahkan kasih, sukacita, damai yang melimpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Beserta dengan keempat wakilnya. Dan keluarga besarnya. Tuhan yang mengurapi mereka. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Dan urapan-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan. Keunitian daripada-Mu Tuhan. Mengalir atas setiap mereka. Sehingga mereka Tuhan terus Tuhan dapat melayani-Mu Tuhan. Dengan hikmat, dengan visi, dengan kasih dan urapan-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Sem Tuhan. Karayon 5 kami dengan para wakil yang ada. Dan keluarga besarnya. Berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan mengalir. Berkati Tuhan gembala kami Tuhan. Ibu Rahel Tuhan. Berkati Tuhan para tim pastoral yang ada. Berkati Tuhan Gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas Tuhan. Bahkan beserta para wakilnya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Berkati setiap kabit Tuhan. Berkati setiap gembala-gembalaku. Berkati setiap pengerja-pengerjamu dan keluarganya Tuhan. Diberkati Tuhan, dilimpahkan Tuhan. Special blessings itu mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan. Itu mengalir atas setiap kami semua. Dan kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan. Buat GBI, buat Church of God. Buat Oral Roberts University. Buat World Evangelical Alliance Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Urapi Tuhan, urapi. Dan berkati juga Tuhan bangsa ini. Bangsa Indonesia. Kami perkatakan damailah Indonesiaku. Kami perkatakan pulihlah Indonesiaku. Kami perkatakan tenanglah Indonesiaku. Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kau pakai setiap pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Kau berkati setiap lembaga-lembaga yang ada eksekutif, yudikatif Tuhan. Setiap lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga keamanan. Setiap lembaga-lembaga kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan dengan hikmat-Mu. Dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Sertai Tuhan para setiap pemimpin kami Tuhan. Sertai Tuhan bangsa ini. Setiap kota demi kota, pulau demi pulau. Diberkati dengan tangan Tuhan. Dilindungi dengan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga mau berdoa buat Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pakailah setiap kami umat-Mu Tuhan untuk menjadi terus melekat kepada-Mu. Sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini waktunya anak Tuhan menjadi terang. Ini waktunya anak Tuhan menjadi garam. Karena kami adalah garam dan terang dunia itu. Terima kasih ya Bapak. Pakai umat-Mu Tuhan, pakai umat-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami persatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Bekerjalah, lawatlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bagi saudara saya ingin mengajarkan satu lagu
Lagu ini lagu lama tapi mungkin jarang dinyanyikan di gereja kita. Tapi saya ingin ajarkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Resapi lagu ini, liriknya, pelajari lagu ini dan nikmati hadirat Tuhan. Makasih. Mari nyatakan dengan iman. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama Tuhan. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini. Tiba Dia menawan dan suci. Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, oh urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang di hidupku. Mari kita sembah Dia. Huriararabayashe, Yararabayasha,
Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Yes, Lord. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amen, amen, amen. Kurapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Pondok Gede yang diberkati Tuhan, apa kabar? Doa saya, kasih Tuhan, damai sejahtera, perlindungan, dan kebaikannya tercurah dalam hidup saudara. Kita sampai kepada pesan firman Tuhan yang saya ambil tema utama dari 2 Korintus 3 ayat 17. Tema hidup dalam kemerdekaan oleh Roh Kudus. Saudara, hari ini kalau kita tidak mengalami Roh Kudus dan tidak tinggal di dalam Roh Kudus, ada banyak hal yang menakutkan, membuat kita tidak merdeka. Sebaliknya, Roh Kudus adalah Allah, Roh yang memerdekakan. 2 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam Tuhan Yesus, curahkan roh hikmat, roh wahyu atas setiap kami, umat-Mu yang mendengar firman-Mu, mengerti, menangkap, dan menghidupinya, dan hamba-Mu yang menyampaikan, oleh pertolongan dan pengurapan Roh Kudus, dapat menyampaikannya dengan jernih, dan oleh kuasa Roh Kudus, mengubah hidup kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman ini berkata tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, berkarya, membuat kita di tengah keadaan yang susah, di tengah keadaan yang bagi banyak orang mengkhawatirkan, menakutkan, kita tetap mengalami damai, tenang, dan penuh pengharapan. Firman berkata, di mana ada Roh Allah. Kita tahu bahwa Roh Allah ada di seluruh alam semesta. Ketika bumi diciptakan, Alkitab katakan Roh Allah melayang melingkupi
samudra raya, melingkupi kekelaman, chaos yang ada. Ketika firman berkata, jadilah terang, Roh Allah adalah kuasa yang mewujudkan firman jadilah terang itu mengubah chaos menjadi terang. Sehingga keadaan kegelapan yang mengungkung, yang depressing, menekan, membuat rasa depresi, rasa takut, oleh kehadiran Roh Allah tiba-tiba berubah menjadi terang. Firman Allah yang ada di dalam Alkitab menjadi kata-kata kehidupan yang menghadirkan kenyataan, realitas, dimensi surgawi yang ada di sorga, di seluruh keberadaan Allah, itu menjadi nyata menaungi hidup kita oleh karena Roh Allah yang mewujudkannya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah melingkupi seluruh alam semesta, tetapi seringkali pikiran kita, hati kita seolah kosong, seolah tidak mengalami kehadiran Tuhan karena tidak ada manifestasi hadirat Allah. Dan itu membuat kita merasa di depan nampaknya gelap, kiri kanan nampaknya mengkhawatirkan. Tetangga mengalami duka cita, ada yang meninggal. Tetangga sebelahnya lagi baru kena COVID dan berbagai hal yang menangis, yang bingung karena perusahaannya bangkrut, karena di PHK. Itu semua adalah kegelapan yang membuat rasanya sukacita itu jauh. Pengharapan itu sepertinya pudar. Tetapi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, artinya kita tidak dikuasai, kita tidak dikungkung oleh kenyataan yang negatif. Sebaliknya, apa yang ada di dalam Roh Allah, itulah yang memenuhi hidup kita. Nah, di dalam Roma 8 ayat 2, Roh Kudus itu memerdekakan. Ya. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, apa yang membuat manusia ketakutan? Itu karena hadirnya dosa. Ketika Adam dan Hawa belum berdosa, semua baik. Allah menyediakan di Taman Eden semuanya berkelimpahan. Penuh damai, penuh sukacita, dan memiliki relationship dengan Allah itu seperti anak dengan Bapa. Kehadiran Allah begitu nyata, berkomunikasi dengan Tuhan begitu clear, akurat. Tetapi sejak adanya dosa, Adam, Hawa yang tadinya bersuka akan Tuhan, tiba-tiba dikuasai ketakutan. Ketakutan itu datangnya dari iblis, saudara. Di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan datangnya dari iblis. Iblis itu menteror, iblis itu mendatangkan rasa terintimidasi, tertuduh, tidak layak. Dan merasa kita ditolak Tuhan, ditinggalkan Tuhan, dan tidak jelas masa depan kita. Nah, itu namanya dikuasai oleh hukum-hukum duniawi, yang di dalamnya adalah hukum dosa, hukum maut. Kita telah bebas dari hukum maut. Artinya apa? Ketika percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan, tidak harus masuk kematian kekal di neraka, kita memiliki pengharapan di sorga. Tapi itu kan nanti, saudara. Kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Sekarang kita hidup di dunia yang adalah tempat di mana dosa masih merajalela. Orang berdosa masih hidup melawan Tuhan. Nah, kita ada di tengah-tengah dunia. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Artinya walaupun kita hidup di tengah dunia yang berdosa, saudara dan saya bisa hidup benar, hidup kudus, hidup taat. Tentu ada pertumbuhannya, ya. Tetapi sejak kita menerima Yesus masuk ke dalam hati kita, sejak saat itu kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Sejak kita memiliki janji Allah, yaitu barang siapa percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita semua di dalam Kristus jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang,
Dulu kita hamba dosa, dulu kita dikuasai oleh perkara duniawi, sekarang kita dimerdekakan jadi ciptaan baru, menjadi anak Allah yang mengenal Allah sebagai Bapa yang baik dan mengenal firman Tuhan sebagai janji Allah bagi kita pribadi. Sehingga kita punya pegangan, kita punya pijakan dasar untuk berani di hadapan Allah membawa diri kita sebagai anak yang dikasihi, diterima, diperdulikan oleh Allah Bapa. Sehingga apa yang membuat orang dunia ketakutan, membuat orang dunia merasa depresi, tertindas, terintimidasi, kita punya tempat di mana kita merdeka, dan itu Roh Kudus yang mewujudkan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 2, penegasan bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi sebagai orang yang di bawah penghukuman, tapi di bawah kasih karunia Allah. Roh yang memberi hidup kekal. Berarti kita sudah memiliki hidupnya Allah di dalam kita. Hidupnya Roh Kudus menjadi hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah yang telah memiliki benih ilahi. Dan itu dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ya. Kita dilahirkan dari Allah, benih ilahi ada di dalam kita, maka kemampuan ilahi untuk tidak dikuasai oleh apa yang dari dunia, itu ada di dalam kita. Dan itu terjadi, itu termanifestasi ketika hidup oleh roh. Ketika aku membuka diri bagi roh Allah dan membangun relationship dengan Tuhan. Sebab itu saudara, saya mau melangkah lebih jauh, yaitu tuntunan di dalam Galatia 5 ayat 16, supaya kita memiliki kemerdekaan oleh roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah telah memerdekakan dari hukum dosa, dari hukum maut, dan membawa kita masuk ke dalam hukum kasih karunia. Galatia 5 ayat 16, firman berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara, dalam kenyataannya, walaupun aku adalah anak Allah, walaupun sudah lahir baru, jadi ciptaan baru di dalam Kristus dan telah memiliki hidup kekal, kenyataannya kita masih bergumul dengan tubuh, darah, daging, dan pikiran, dan jiwa yang masih mengikuti keinginan daging. Siapapun kita nggak bisa mengatakan aku sudah sempurna sama seperti Yesus. Kita tidak bisa mengatakan aku pasti tidak akan berdosa lagi. Aku pasti selalu hidup suci. Kita tidak bisa mengatakannya. Tetapi kalau kita berpegang pada firman dan bersandar, berlandaskan apa yang Dia katakan, yang tertulis di dalam Alkitab, lalu kita mengandalkan Roh Kudus, maka hidupku diukur bukan oleh perbuatanku, tapi oleh iman. Maka hidupku diukur bukan oleh kebaikan dan kesalehanku, tetapi karya Tuhan di kayu salib yang berkata, sudah selesai. Artinya apa? Untuk semua utang dosa sudah dibayar lunas. Artinya apa? Di dalam Yesus saya selalu adalah orang yang tidak lagi bisa dituntut. Di dalam Yesus. Karena itu hiduplah di dalam Yesus, dan itu sama dengan hidup oleh roh. Hidup oleh roh membuat aku dimerdekakan untuk aku tinggal di dalam Yesus dalam kebebasan. Tidak lagi ada penuduhan, intimidasi, rasa tertolak. Aku sepenuhnya sudah dilingkupi oleh kasih karunia Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang semakin serupa dengan Yesus. Nah, saudara, Galatia 5 ayat 16 adalah sebuah keputusan pemilihan untuk hidup oleh roh supaya merdeka. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang berjalan mengikuti Roh Kudus, yang hidup oleh Roh Kudus, maka buahnya adalah buah roh.
Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu yang akan muncul keluar. Walaupun memang itu butuh proses, tetapi pertumbuhannya menuju kepada manifestasi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebaliknya, orang yang hidup menurut daging, buahnya kedagingan. Hawa nafsu dari daging, gejolak emosi, gejolak jiwa yang bertabrakan dengan kehendak Allah. Karena keinginan daging itu tidak akan pernah selaras kepada kehendak Allah. Keinginan roh adalah taat, adalah hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak daging adalah mengikuti kesukaan dunia. Maka pilihan saya adalah hiduplah oleh roh. Maka buahnya buah roh. Maka pertumbuhan hari demi hari di tengah keadaan yang sulit semakin memunculkan karakteristik, sikap, perilaku, kebiasaan, karakter yang makin serupa dengan Yesus. Buah roh itu gambaran daripada pribadi Yesus sendiri. Keseluruhan gambaran buah roh itu menampilkan pribadi Yesus dan kita sedang dibawa untuk memunculkan keluar kasih yang ilahi. Kasih yang unconditional, tanpa syarat. Nah, saudara, Galatia 5 ayat 16 ini membawa kita kepada posisi memilih untuk senantiasa hidup oleh roh, yaitu dalam Roma 8 ayat 5, apa yang menjadikan kita, apa yang membuat pilihan kita itu establish, dikokohkan, hidup oleh roh. Roma pasal 8 ayat 5, firman berkata seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, saudara perhatikan. Orang yang hidup menurut daging, maka pikirannya itu diinput. Asupannya, idenya yang masuk ke dalam pikiran itu sumbernya dari daging, saudara. Nah, ini artinya apa? Artinya manusiawinya diberi makan, manusiawinya diberikan arena, saudara, ya, manusiawi alamiahnya. Pribadi anak Allahnya disingkirkan atau dinonaktifkan. Nah, itu pikiran, saudara, ya. Jadi yang membuat switching, ya, hidup oleh roh atau switching kepada hidup oleh daging itu ada di pikiran, ya. Kita bisa pakai switch, ya. Mau switchnya hidup oleh roh atau switchnya oleh daging, itu ditentukan apa yang menginput pikiran kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa yang dipikirkan oleh daging? Ya, perkara-perkara untuk urusan-urusan jasmani, saudara. Urusan-urusan apa yang dilihat orang, dinilai orang, dipersaingkan atau dibangga-banggakan manusia. Nah, itu yang bikin orang jadi stres. Ya. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi pikiran kita yang diinput dari Roh Kudus menjadikan aku hidup oleh roh. Itu sebab kita harus merenungkan firman Tuhan. Waktu pikiran saya itu merenungkan firman Tuhan, pikiran saya itu di set up, di setel, di tune in kan. Kalau kita nyetel radio, saudara, ya. Dulu zaman baheula radio tuh diputar-putar pakai tangan, gelombangnya menggeser ke kanan atau ke kiri, nanti akan mulai kedengar tuh. Mula-mula kresek-kresek yang nggak jelas, lama-lama ada suara. Nah, lalu tinggal pilih pas atau tidak. Kadang-kadang kita udah bener nih,
Misalnya di radio RPK, tiba-tiba di tempat kami, di Bekasi, bisa di jam yang muncul lagu El Gangga, sudah jadi dangdut. Sudah. Geser lagi. Sudah. Nah, itu men-tune-in-kan. Pikiran kita menentukan jiwa kita akan selaras dengan Roh Kudus sehingga manusia roh kita leluasa, atau jiwa kita dibelokkan mengambil input dari dunia sehingga roh kita nggak punya arena, saudara. Jadi hidup oleh roh mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, kasih Allah, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu karena pikirannya di-switch dulu, merenungkan firman Tuhan, memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan gambarkan di dalam imajinasi saya, sehingga imajinasi yang dari roh kita, imajinasi yang melihat dimensi surgawi, itu mengisi, menginput jiwa kita. Saudara, titik temu antara roh dan jiwa kita itu ada di imajinasi. Imajinasi ketika kita tidak set up, itu akan menjadi natural. Artinya apa? Ya ngalir begitu saja, beroperasi begitu saja, mengikuti apa yang bergerak, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan secara jasmani, imajinasinya muncul. Saudara. Tapi begitu kita merenungkan firman Tuhan, ya, menghisap sari daripada setiap kata firman Tuhan, menjadikan jiwa kita di set up, di tune in, ya, bisa menangkap sebetulnya di dalam rohku aku sedang menerima sinyal, menerima frekuensi, menerima, kalau kita setel TV misalnya, siaran dari RCTIK atau SCTVK. Nah, kita set up sehingga apa yang diterima oleh roh kita dari Roh Kudus itu mengalir ke dalam jiwa kita. Nah, itu imajinasi, saudara. Jadi kalau kita itu sengaja melatih pikiran untuk memikirkan apa yang dari Roh Kudus, maka jiwa kita akan kegeret masuk ke dalam roh, selaras dengan Roh Kudus, maka buahnya adalah Roh Kudus. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat Kolose pasal 3 untuk mengimplementasikan menerima pikiran dari Roh Kudus. Di dalam Kolose pasal 3, demikian firman Tuhan, ayat 1 dan 2. Ini menjadi pilihan kita ketika aku menyadari harus menerima input dari Roh Kudus. Maka keputusan saya adalah mengutamakan Yesus di atas segalanya. Ayat 1 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, ini keputusan kita untuk pagi-pagi bangun untuk nyembah Tuhan, cari hadirat Tuhan, saudara. Nah, ini menjadikan kita hidup oleh roh. Karena Yesus menjadi yang utama, Yesus menjadi yang saya inginkan lebih dari segalanya. Jadi ketika aku sengaja mencari Tuhan, atau ketika tengah malam tiba-tiba terbangun, maka hatiku saya set untuk Tuhan mau menyatakan apa, aku mau menangkap isi hati Tuhan. Nah, itu menjadikan kita tune in untuk hidup oleh roh. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, ini saudara, kata mencari ini artinya ada sebuah niat, tindakan, dan bertekun di dalamnya. Ya, saudara, kadang-kadang saya naruh kunci mobil, nggak selalu ada di tempat yang biasanya saya taruh. Oleh sesuatu dan lain hal, kadang-kadang saya menaruh di satu tempat yang nggak sengaja, karena bawaan mungkin, akhirnya naruh-naruh, kuncinya juga taruh situ. Begitu nanti mau cari kunci mobil, saya tarik, kok nggak ada, di mana itu? Waduh, saya cari. Kadang-kadang, saudara, butuh beberapa saat untuk, tadi kemana saya taruh ya?
Ingat-ingat lagi. Nah, saudara, kata mencari artinya saya tidak akan berhenti sebelum yang saya inginkan ada di tangan saya, ada di depan mata saya. Nah, demikian ketika dikatakan carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini saudara, perkara iman, perkara manusia batin saya fokus untuk mencari Yesus. Saudara, kita nyari sesuatu di bumi aja kadang-kadang nggak langsung ketemu, apalagi cari Yesus. Ada sebuah upaya yang berpijak dari tekad saya mau berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan memang menyuruh kita mencari Dia. Ya, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi waktu pagi-pagi kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari pengertian dan pikiran yang mengalir dari Roh Kudus, saudara, saya mau ada tune in. Dari mana saya tahu tune in atau tidak? Ketika semua kelebatan, seliweran, pikiran-pikiran yang nggak ada hubungannya dengan pribadi Yesus itu mulai reda. Nah, itulah awal dari aku bisa hidup oleh Roh. Jadi, saudara, kalau kita bangun tidur mikirnya hal-hal yang terjadi kemarin, COVID berapa banyak, yang meninggal berapa banyak, di kantor ini ada siapa aja, di tetangga siapa, itu berarti menutup ruang untuk kita mengalir, untuk kita menerima frekuensi dari Roh Kudus. Karena apa? Pagi-pagi nggak kita set. Nggak heran kalau perjalanan hari itu kering, atau khawatir, atau rapuh, saudara. Karena apa? Kita tidak hidup oleh Roh. Maka kemerdekaan oleh Roh Kudus itu kita tidak alami. Sebaliknya, saudara. Ketika aku set sebelum tidur, aku mau ketemu Yesus, aku mau cari Tuhan. Dari mana kita tahu kalau kita udah tune in? Selalu ada indikator, ada damai sejahtera, saudara. Damai sejahteranya akan ngalir dari dalam roh kita. Nah, itu artinya udah tune in, udah nyambung antara roh kita, jiwa kita, nyambung. Itu menjadikan pikiran kita switchingnya ke surga. Kita masih di bumi, tapi roh kita tune in dengan Roh Kudus, tune in dengan Tuhan Yesus, maka buah roh itu akan nyata. Damai sejahtera, ketenangan. Ada orang yang peka merasakan Tuhan itu seperti, katakanlah getaran kah mungkin kayak listrik, atau panas kah, atau itu bukan hal yang esensialnya, tetapi iman kita yang menyadari damai sejahtera Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, itu yang paling penting. Kita bebas, walaupun kenyataan banyak hal yang menakutkan, banyak yang mengecewakan. Kita melihat, atau tanda petik, bukan mata jasmani, mata batin kita menyadari Tuhan ada bersamaku. Menyadari tangan Tuhan yang lebih besar, berkarya, membela, menolongku. Nah, ini namanya set up. Orang yang hidup menurut roh, memikirkan perkara dari roh, yaitu mengutamakan Tuhan. Nah, baik, mari kita melangkah lebih jauh, ya. Jadi carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi apa yang harus muncul? Apa yang harus menu yang kita punya? Pikiran yang berasal dari Roh Kudus itu diuraikan di dalam Filipi pasal 4. Firman Tuhan di dalam ayat 8, saudara, saya selesai meletakkan dasar dan sebentar lagi akan saya akhiri dengan teladan Daud. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, renungkanlah semuanya itu, bayangkanlah semuanya itu. Bawalah diri kita berada di dalam konteks kata benar, kata suci, oleh karena Yesus yang hadir, Yesus yang telah membayar di kayu salib, Yesus yang telah melepaskan kasih karunia,
membuat aku berada di dalam kebenarannya Tuhan, membuat aku ambil bagian di dalam kemuliaannya Tuhan. Yang punya kemuliaan Tuhan, tapi aku dibawa naik, tanda petik kendaraan kemuliaan Tuhan. Dia punya perkara surgawi yang diwariskan kepada kita. Bayangkan di dalam rohku, aku sudah ambil bagian ada di dalamnya. Dan ayat-ayat 2 Petrus 1, ayat-ayat yang lain, Ibrani 12 berkata kita tuh adalah the partaker of the divine nature. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam miliknya Tuhan, ambil bagian. Ibarat perusahaan yang ada pemilik sahamnya, saudara. Itu perusahaan punya Yesus, aku dikasih sahamnya. Nih, kamu sekian persen. Di perusahaan Yesus itu, aku jadi pemilik. I am the partaker. Saya punya bagian. Nah, ini yang harus kita sadari waktu memikirkan jadi apa yang benar. Aku sih nggak punya kebenaran. Yesus kebenaranku. Yesus yang benar menjadikan aku benar. Di dalam 2 Korintus 5:21. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa ganti kita, sehingga di dalam Yesus kita menjadi kebenaran di dalam Allah. Artinya apa? Orang benar nggak bisa didapat, saudara. Aku benar di hadapan Tuhan karena kebenaran Tuhan. Pikirkanlah kebenaran itu, sehingga pikiranku memikirkan kebenaran. Pikiranku berpikir dengan benar. Pikiranku terlatih untuk menangkap apa yang benar dari Tuhan. Di tengah segala keadaan yang membingungkan, menakutkan, saya mendapatkan pikiran yang benar dari Tuhan. Dan kebenaran itu membawa damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, kebenaran memerdekakan kita. Kita tidak dikuasai oleh apa yang dari dunia, tapi dikuasai oleh apa yang dari sorga, yang membuat aku damai sejahtera, punya pengharapan, punya hikmat, punya keberanian, punya kekuatan, karena berpijak di dasar kebenaran Yesus. Pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia. Aku nggak punya kemuliaan, tapi Yesus Raja Kemuliaan turun ke bumi, memberikan anugerah, dan aku diangkat ke dalam kemuliaan Tuhan. Jadi pikirkanlah bahwa aku ini adalah dipermuliakan oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, sebab engkau mulia bagiku, kata Tuhan. Ambil itu, terima, dan lihat diriku di dalam terang firman Tuhan, seperti Tuhan katakan kepadaku, aku pun mengaminkan, mengatakan kepada diriku. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini, sebab kamu berharga, kamu mulia, kamu aku kasih. Itu Tuhan ngomong gitu, aminkan saja. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, ya, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengarkan, pikirkan itu, renungkan itu, dan bayangkan aku ada di dalamnya. Maka hasilnya adalah aku merdeka oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya akan tutup dengan pengakuan Daud di tengah tantangan yang menakutkan. Dia penuh rasa aman dan kekuatan. Mazmur 27, inilah orang yang terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka dia hidup oleh roh, hidup dalam kemerdekaan, dan menikmati damai. Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, saudara, kalau kita tahu Tuhan benteng hidupku, Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, memang banyak hal yang menakutkan. Tetapi yang lebih besar, yang lebih berkuasa dari musuh, tentara, dan semua itu, yang lebih besar, yaitu Yesus ada bersamaku dan aku ada di dalam Dia. Itu tidak akan menjadikan kita dicelakai. Sebaliknya, Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Maka di dalam ayat 6 berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku
mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menang, bersorak dan bernyanyi. Amin. Kita berdoa, Bapa, sempurnakan, materaikan firman-Mu sehingga setiap umat-Mu hidup oleh Roh, merdeka di dalam Roh Kudus, dan penuh damai, penuh kekuatan, penuh kepastian, berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya cukup didengar, tapi kita praktekkan dalam hidup kita dan renungkan itu siang dan malam, sehingga ada kekuatan baru, terobosan baru bertemu dengan Tuhan, dan kita tetap kuat bersamanya. Mari kita menikmati berkat Tuhan dalam kita menyelesaikan ibadah ini di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Siapkan hati saudara, bawalah berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kami, dan terus di dalam keintiman bersama Dia. Itulah yang harus kita lakukan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati selalu. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Digo! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Aku diberkati. Ayo berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Sorakan haleluya.